Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf hari ini kita kuliahnya menggunakan video kuliah ya, karena hari ini saya ada kegiatan seperti itu yang bersamaan. Baik, saya bagikan dulu layarnya untuk slide PowerPoint-nya. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Kita mulai kuliah saya di SAP yang pertama, yaitu Eh, topiknya adalah bungkil inti sawit atau bis dan aplikasi penggunaan pada ternak. Ya, jadi limbah kelapa sawit yang kita bicarakan, kelapa sawit sendiri sebenarnya dengan nama Latin Elaesis inalsjack atau famili Ericaceae ini tidak berasal di Indonesia, dia berasal dari Afrika Barat. Masuk di Indonesia itu hanya dimulai pada tahun 1884. Ya, di mana kita ketahui bersama hingga kini hasil ikutan pengolahan kelapa sawit berupa bungkil inti sawit atau base itu digunakan sebagai pakan ternak. Di Indonesia, luas areal penanaman kelapa sawit itu sangat besar ya. Kita merupakan produsen pertama ya untuk CPO ya, pertama atau kedua setelah Malaysia. Ya, atau bahkan di atas Malaysia sekarang di tahun yang terbaru. Itu kurang lebih 260.000 hektar atau bahkan sekarang lebih ya. Nah, produksi kelapa sawit itu mencapai 12,5 sampai 27,5 ton tandan per hektar. Di mana per tahun itu bisa tersedia kurang lebih 71.000 ton bungkil kelapa sawit yang potensial digunakan sebagai pakan ternak. Nah, kira-kira apa yang menjadi produksi dari buah kelapa sawit? Ya, jadi produksi tandan buah kelapa sawit terdiri dari tiga komponen. Yang pertama atau merupakan hasil utama adalah minyak kelapa sawit itu 22,1% paling tinggi ya. Kemudian diikuti hasil ikutan yaitu bungkil inti sawit itu berkisar 2,2%. Ya, tapi jumlahnya sangat besar. Sedangkan sebagian besar 75,5%, 75,7% tepatnya merupakan sisa atau limbah dari komponen tandan buah kosong, serat perasan buah dan lumpur sawit. Dan proses dan limbah industri kelapa sawit itu dibedakan menjadi dua ya setelah tandan buah segar di sterilisir ya di apa namanya disterilisasi kemudian dilakukan pengupasan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bagian buah dan yang kedua bagian tandan buah. Jadi bagian buah yang terkupas dan sabut itu kemudian mengalami proses penekanan, pemutaran, kemudian pengeluaran minyak kasar, penyaringan kembali ya, kemudian pembersihan secara mekanis. Kemudian inti akhirnya adalah menghasilkan minyak inti sawit itu dari buah terkupas dan sabutnya. Sedangkan di sisi lain, komponen tandan buah kosong, ya, ada tandan buah kosong, itu kemudian bersama juga dengan biji itu juga akan mengalami proses apa namanya pemisahan ya, serat dan juga pengeringan sehingga kemudian terutama bijinya akan dilakukan proses pemecahan. Nah, dari pemecahan biji dihasilkan pemisahan inti sawit dan kemudian menjadi bungkil inti sawit yang terkenal sekarang. Ya. Jadi akan dihasilkan dua sumber minyak berasal dari komponen utama buah, ya, buah terkupas dan sabut dan juga dari tandan buah kosongnya. Ya. Nah, bagaimana dengan kualitas nutrisi dari bungkil inti sawit ini? Ya, bungkil inti sawit ini merupakan hasil ikutan ya yang mempunyai prospek tinggi itu digunakan sebagai sumber protein pakan ternak. Proteinnya berkisar 12,94 ya. Tidak terlalu tinggi ya, tidak sebagai sumber protein utama, tapi paling tidak dia sebagai substitusi. Karena proteinnya cukup bagus sebagai sebuah bahan atau komponen hasil ikutan ya, atau limbah seperti itu. Tapi kendalanya serat kasarnya yang tinggi, dia mencapai 24,88, jadi sekitar 25%. Oleh karena itu, peruntukannya lebih banyak digunakan sebagai pakan potensial untuk ternak ruminansia. Nah, mereka punya punya rumen yang mampu melakukan proses penguraian ya dengan mikroba rumen, bakteri, protozoa dan fungi untuk kemudian merubah
ya, merubah serat tersebut menjadi makanan utama mereka, menghasilkan produk bahan makanan berupa volatile fatty acid yang diubah menjadi komponen daging ataupun nanti komponen susu seperti itu ya. Kemudian lemaknya juga ada sekitar 4%, ya 3,81%. Sehingga dengan demikian kalau digunakan untuk unggas maka harus dilakukan proses pengolahan atau paling tidak digunakan dalam proporsi yang tidak tinggi ya. Kemudian apa keunggulan dari bungkil inti sawit ini? Bungkil inti sawit keunggulannya walaupun kandungan protein kasarnya tidak terlalu tinggi ya, protein kasar sekitar 12,9 ya, dianggap ya tidak terlalu tinggi ya. Dibandingkan misalnya bugil-bugil yang lain, bugil kedelai itu mencapai 44%. Kemudian bugil kacang tanah 52%. Bugil kelapa itu protein kasarnya 22%. Tetapi base ini mempunyai keunggulan karena mengandung asam amino yang cukup lengkap. Ada 14 macam asam amino. Dan juga ada imbangan kalsium dan fosfor yang cukup seperti itu. Mineral yang dikandung untuk Ca sekitar 0,34%, sedangkan fosfor 0,69%. Jadi tidak terlalu tinggi protein kasar, tapi mengandung keseimbangan asam amino yang cukup bagus. Nah, kelemahan base adalah asam amino yang kemudian ada 14 macam itu asam amino dari komponen lisin dan metionin itu keberadaannya sangat rendah. Ya, padahal lisin dan metionin itu sebenarnya sangat esensial kalau untuk digunakan untuk bahan pakan sumber protein untuk unggas. Jadi lisin, metionin, dan triptofan. Lisin dan metioninnya cukup rendah, lisinnya hanya 0,56%, sementara kandungan metioninnya 0,38%. Jadi asam amino esensial kalau digunakan untuk unggas, maka harus ditambahkan dengan protein lain yang bisa menutup atau bisa juga dengan ditambahkan dengan preparat ya, lisin dan metionin yang banyak dijual di pasar yang mengandung protein yang sangat tinggi ya. Bagaimana dengan proses pengolahan limbah sawit sebagai bahan pakan? Ada beberapa metode yang banyak dilakukan ya. Salah satunya adalah metode fermentasi untuk limbah sawit ini. Nah, kalau kemudian menggunakan metode fermentasi, biasanya kita menggunakan starter atau inokulum. Yang pernah diteliti itu adalah menggunakan starter berasal dari ragi tape. Dan kemudian yang kedua, banyak digunakan juga dari inokulum berasal dari kapang. Kapang itu istilah lain dari jamur tapi yang sangat kecil ya, atau yang mikro ya, ya yang tidak terlalu terlihat jelas kecuali menggunakan mikroskop, tetapi penampakannya seperti micelumnya itu bisa kita lihat seperti tempe ya, yang ada di tempe. Di kapang itu yang paling banyak digunakan untuk pengolahan limbah sawit sebagai pakan itu yang pertama Aspergillus niger ya. Nah, sekarang sudah tidak terlalu banyak dijual ya. Dulu BPTP Banjarbaru menjual, saya sering gunakan ya, sering beli. Kemudian sekarang yang banyak digunakan adalah Trichoderma viride, ini banyak dijual sekarang dan banyak dipakai oleh mahasiswa ya. S1, S2, S3 untuk penelitian terkait dengan limbah sawit. Kemudian ada Rhizopus oligosporus juga. Dosisnya dari hasil penelitian itu kisarannya kurang lebih 6 gram per kilogram media. Medianya adalah limbah bungkil inti sawit tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan fermentasi? Kalau kita melaksanakan metode fermentasi, fermentasi adalah aktivitas mikroba atau mikroorganisme untuk memperoleh energi yang dibutuhkan dalam metabolisme dan pertumbuhannya melalui pemecahan atau katabolisme terhadap senyawa organik secara anaerob maupun aerob. Yang banyak digunakan ada yang anaerob, karena kemudian nanti dibungkus seperti ya. Tapi anaerob dia bisa berjalan juga untuk beberapa inokulumnya. Enzim dari mikroorganisme ini akan menstimulasi atau hasilkan ya reaksi oksidase, kemudian reduksi, hidrolisis, dan reaksi kimia yang lain, sehingga kemudian terjadi perubahan kimia pada suatu substrat organik ya dalam bentuk mungkin di sawit tadi dengan menghasilkan produk baru atau produk tertentu yang hasilnya jauh lebih bagus. Manfaat fermentasi yang pertama meningkatkan kandungan protein kasar dan juga vitamin B yang terproduksi selama proses fermentasi berlangsung. Kemudian yang kedua, peningkatan protein ini akibat degradasi serat ya dari bungkil inti oleh enzim selulase
yang diproduksi oleh kapang. Enzim akan mendegradasi selulosa multiintegrasi menghasilkan single cell protein atau protein sel tunggal seperti itu. Oke. Kemudian saat fermentasi bisa berlangsung optimal, yang pertama kadar airnya maksimal 30%. Ya, beda dengan silase. Kalau silase 60%. Kalau untuk fermentasi bukan silase, ya, fermentasi tidak basah, silase basah, itu maksimal 30%. Lebih dari itu pertumbuhan kapang atau bakterinya tidak terlalu bagus dan bahkan cenderung mati. Ya, cenderung cepat mati. Ya. Ya. Kemudian suhu yang ideal ada 35 sampai 37 derajat Celcius. Ya. Jadi nanti ada secara kuadratik peningkatan suhu, artinya kalau sudah kemudian ada seperti apa hembusan nafas gitu ya, ada embun-embun, itu berarti suhunya sudah meningkat dan proses fermentasinya berjalan. pH-nya nanti akan turun karena dia menghasilkan asam laktat ya di dalam proses itu, kemudian pH turun dan yang bagus di posisi 4,5 sampai 5,5. Ya, ini yang dianggap nanti pH-nya bisa cukup optimal untuk menghasilkan proses fermentasi yang optimal. Ini adalah gambar proses fermentasi ya menggunakan salah satu inokulum. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kalau kemudian ini yang digunakan dalam bentuk kapang. Jadi nanti akan menghasilkan micellium. Micelliumnya akan terlihat seperti kapas yang halus yang kemudian berada di sekitaran atau di permukaan dari medianya. Ya. Ini salah satu contoh, tapi ini bukan bungkil inti sawit. Ya. Ini bahan lain yang sama, tapi menggunakan teknik atau metode fermentasi. Gambarannya seperti itu. Nanti kalau kemudian berhasil, tetapi kemudian di dalam miselium nanti tidak ada eh, komponen apapun gitu yang kemudian terlihat seperti eh, terjadi apa namanya tumbuhan atau pertumbuhan jamur yang patogen ya, misalnya yang berwarna merah atau biru gitu. Tapi semua kemudian rata berwarna putih dan semuanya eh, melapisi ya dari substrat anorganiknya. Ini contoh gambarnya. Nah, sebelah kanan itu setelah kemudian akan dilakukan proses panen ya. Panennya udah selesai, dibuka kemudian dicampur rata, kemudian diangin-anginkan ya. Jadi kemudian micelliumnya akan eh, apa namanya akan tercampur di situ dan bentuknya sudah mulai berubah karena sudah mulai matang. Nah, biasanya panennya itu kalau untuk fermentasi yang tidak terlalu yang bukan dalam bentuk silase itu sekitar 5 sampai 7 hari sudah bisa diambil dan kemudian sudah terbentuk protein sel tunggal atau single cell protein yang menunjukkan peningkatan adanya protein di dalam bahan organik yang difermentasi. Kemudian terkait dengan aspek penggunaan. Pemanfaatan bis itu kemudian bisa dilakukan dengan dua cara. Ada yang melakukan tanpa pengolahan karena mereka ingin langsung menggunakan di dalam pakan yang memberikan salah satu alternatif bahan di dalam pakan, atau juga melalui pemanfaatan bis setelah dilakukan proses pengolahan yaitu dengan fermentasi. Ya. Yang tanpa olahan itu penelitian lupis bisa digunakan 5% dalam ransum dan mampu meningkatkan atau memperbaiki FCR atau efisiensi penggunaan pakan, feed conversion ratio ya, feed conversion ratio-nya. 5%, jadi tidak terlalu banyak. Ya. Ini biasanya digunakan untuk unggas ya, kalau dalam ransum. Kemudian Hartadi menyatakan bahwa penggunaan bis dalam ransum ayam ya untuk ayam pedaging umur 2 sampai 8 ya, hingga panen itu juga bisa digunakan dalam meningkatkan bobot. Ya, dengan catatan tadi penggunaannya eh, di petelur atau pedaging itu sekitar maksimal 5%. Kemudian untuk ternak ruminansia, menurut penelitian Rossi dan Jamarun, penggunaan 15% serat sawit, ya, serat sawit itu limbah sawit lainnya dalam ransum sapi dapat menggantikan hijauan. Nah, misalnya pada musim kemarau di mana hijauan agak sulit ya atau paceklik hijauan. Dia digunakan sebagai sumber serat. Bisa jauh lebih tinggi untuk ternak rumasia karena mereka punya mikroba yang mampu mendegradasi serat. Kalau untuk unggas dia punya keterbatasan ya untuk eh, broiler atau untuk ayam petelur ya ayam ras tuh hanya maksimal 4%. Sedangkan kalau untuk yang ayam buras kemudian itik itu maksimal 7-8% itu sudah maksimal ya, lebih dari itu akan menurunkan performance. Kalau kemudian digunakan bis yang telah difermentasi, ya penelitian Sugeng menunjukkan bahwa bis fermentasi dengan menggunakan inokulum ragi tapi
dengan dosis 0, kemudian 1, 2, dan 3%. Hasil percobaan mampu meningkatkan feed konversi rasio atau efisiensi penggunaan kalsium bagi unggas, ya. 1, 2, 3%, ya, karena maksimal 5%. Ya. Tapi kalau difermentasi sebenarnya bisa digunakan lebih karena dia menurunkan seratnya. Ya, jadi mampu digunakan lebih sebenarnya. Bisa meningkat 2 atau 3%. Kemudian penelitian Jamarun menunjukkan bahwa fermentasi tandan kosong sawit, ya, tandan kosongnya berarti limbahnya, dengan inokulum Trichoderma hertzianum, ya, dengan dosis inokulum 2% dari substrat, dari bahan organiknya atau dari limbahnya, akan mampu memberikan hasil yang pertama meningkatkan nilai gizi, ya. Tadi ya proteinnya secara umum naik, ya, protein sel tunggal atau protein apa namanya single cell protein itu kemudian kalau dianalisis itu akan menjadi protein kasar dalam analisis proksimat, ya, perombakan atau degradasi dari sumber serat yang kaya karbohidrat atau energi menjadi kaya protein tadi, ya, dirombak, ya. Kalau di bakteri berarti penambahan jumlah bakteri atau menimbulkan peningkatan protein, ya. Kalau kemudian kapang, miseliumnya itu kemudian juga akan mengandung apa namanya protein, ya, pada saat kemudian dianalisis proksimat. Jadi meningkatkan secara umum nilai gizi terutama protein kasarnya. Kemudian yang kedua meningkatkan kecernaan. Cernaan bahan kering, KJBK atau KJBO, ya. Ini digunakan untuk ternak ruminansia. KJBK dan KJBO keternaan cerat bahan kering dan kemudian kecernaan bahan organik itu kemudian meningkat. Artinya bagus kalau kita lakukan fermentasi. Nah, dari kesimpulan beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kapang Trichoderma, ya, Trichoderma viridie, Trichoderma hertzianum, ternyata dia lebih kompatibel atau lebih cocok, lebih bagus digunakan untuk fermentasi tandan sawit dibandingkan dengan inokulum lain seperti Aspergillus niger dan Neurospora cytophilia. Oleh karena itu sampai sekarang banyak limbah-limbah sawit, ya, bungkil inti sawit, ya, kemudian serat sawit dan lain sebagainya, itu kemudian inokulumnya adalah menggunakan Trichoderma dan sepertinya di lapangan dia lebih mudah didapat saat ini. Jadi pas saja, dia kompatibel. Nah, seperti itu. Jadi itu yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Silakan nanti ditambahkan dengan bahan-bahan lain yang bisa dibaca, ya, di internet dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah bahwa penggunaan bukil inti sawit sebagai hasil ikutan dari apa namanya dari eh, pengolahan kelapa sawit yaitu berupa bungkil inti sawit itu sangat potensial untuk dikembangkan. Ini merupakan hasil atau limbah dari industri pertanian, ya, industri pertanian perkebunan yang kemudian bagus atau cocok digunakan untuk alternatif sebagai pakan ternak, baik kemudian dilakukan proses pengolahan atau dalam bentuk yang masih segar, ya, yang belum diolah. Jadi tergantung kita. Tetapi penggunaan teknologi akan jauh lebih mampu meningkatkan kualitas atau nilai gizi dari bungkil inti sawit pada saat kemudian akan diberikan atau digunakan untuk ternak, termasuk inklusi atau tingkat penggunanya akan lebih bisa ditingkatkan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, ya, kita sampai ketemu di kuliah kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.